Coba sekali lagi bareng-bareng kompak. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka yuballighuni hubbaka maj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi minal ma'il barid. Sekali lagi coba. Allahumma inni as'aluka wa hubba man yuhibbuka wal amalan ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Iya. Nah itu ibu supaya di antara suami, istri, ya anak, keluarga, teman-teman semuanya itu kita berkumpul bersama-sama dengan orang yang mencintai Allah. Dengan siapa? Mencintai Allah. Ya. Ada yang apa? Barusan sudah diingatkan nih. Ada? 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 Di luar ada? Ada yang apa di luar? Oh di sebelah sayap kanan enggak? Panitia pun tadi bantu. Kadieu teh ada kosong. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amala ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Iya pengen saya teh aya kenang-kenangan di panitia. Ya, kita lanjut ya Ibu. Sebetulnya sih agar cinta bersebindah itu adalah sebagian dari apa ya, yang telah kita uraikan gitu ya. Jadi mungkin ini judul utamanya gitu ya, judul utamanya. Kemarin kita berbicara tentang sebelum apa? Sebelum melangkah ke pelaminan ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan dan persiapkan ya sebelum melangkah ke pelaminan itu, sehingga benar-benar ketika kita duduk di pelaminan itu betul-betul sudah siap gitu ya, terutama bagi yang belum ke pelaminan. Tapi ya tentu saja bagi ibu-ibu yang memiliki anak, cucu gitu ya, tentu saja akan menikahkan mereka ya, tentu saja ini juga sangat penting untuk diketahui. Nah kemudian kita sekarang berbicara mau masuk ke mulai berkeluarga ya, ya ibu-ibu ada bapak enggak ya? Ibu-ibu dan bapak Kang Inti khususnya ya. Pada hari ini kita akan membahas mulai dari surat Ar-Rum ya. Apa tujuan Anda menikah? Apa tujuan kita menikah? Gitu ya. Sudah pada tahu kan? Ibu-ibu, teteh-teteh udah pada tahu kan? Tujuan menikah apa? Ibadah secara umum gitunya. Tapi lebih spesifiknya lagi apa? Punya keturunan boleh. Apalagi? Ya, ada jawabannya di surat Ar-Rum ayat 21. Oh, wa min ayatinya. Maka tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maaf ya. Dan dari tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia menciptakan bagimu itu siapa? Kita, ya, bagimu manusia. Min anfusikum, dari jenismu, dari jenis manusia. Ajwazan, berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia jadikan di antara kalian cinta, ya, cinta berahi maksudnya ya, atau di sini terasa kasih sayang yang biasanya dimiliki oleh para remaja atau berumur yang masih muda, pernikahan di awal-awal gitu ya. Mawaddatan warahmah, dan kasih sayang. Tadi mah cinta birahi, kalau mawaddah, kemudian kalau warahmah adalah kasih sayang. Sungguh yang pada demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ibu-ibu, TPPP dan juga Bapak, sebetulnya ini sering saya sampaikan terutama pada khutbah-khutbah pernikahan ya, dan kajian-kajian tertentu gitu. Akan tetapi ini saya sampaikan lagi di sini karena memang tidak semuanya mendengarkan atau maksudnya mendengarkan atau menyimak kajian ini gitu ya. Sebagai penguatan saja sebetulnya ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaannya adalah an khalaqalakum min anfusikum, bahwa dia menciptakan bagimu dari jenismu, dari jenis manusia. Ya. Ajwazan, berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Ada siang, ada hitam, ada bersih, ada. Ya. Jadi selalu berpasang-pasangan ya, selalu berpasang-pasangan. Nah, jadi kalau min anfusikum yang dimaksud ini harus berpasang-pasangan, ya, harus berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, tidak boleh perempuan dengan perempuan. Sekarang katanya lagi marak ya, pernikahan sejenis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Pernikahan yang sejenis bukan hanya sekedar tidak akan mendatangkan ketenangan, akan tapi jauh lebih buruknya itu adalah akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ada gitu, sekarang itu lagi merebak, hati-hati ya dengan istilah LGBT. Kalau misalnya pernikahan, kalau perkawinan di luar pernikahan, ibu paham ya? Perkawinan di luar pernikahan, maksudnya hubungan antara suami istri dalam tanda kutip gitu ya, terjadi di luar pernikahan yang sah, maka ancamannya apa? Konsekuensinya apa? Menurut hukum Islam diranjam atau dicambuk gitu ya. Tapi kalau terjadi pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan hanya yang melakukannya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ya, di beberapa kisah, terutama kisah Nabi Lut ya, betapa dahsyatnya ancaman bagi orang yang melakukan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bukan hanya satu orang yang diadabnya, tapi bahkan satu negara atau satu masyarakat, satu bangsa gitu. Na'udzubillah subhanallah. Itu kan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Gimana kalau pernikahan dengan jin, dibolehkan nggak? Tidak.
Ada yang sudah pernah, naudzubillah ya, naudzubillah. Mungkin saya tidak tahu banyak atau tidak, tapi yang jelas ada, gitu ya. Bukan bisa jadi walau bukan terkebayang jadinya, bukan apa loh gitu banyak, tapi ada, gitu. Ada dari beberapa. Kalau saya lihat di Mbah Google gitu ya, itu ternyata ada banyak sekali ya. Naudzubillah dan ternyata para ulama ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan sedikit sekali yang membolehkan. Asalinya boro-boro yang naudzubillah gitu ya, seperti itu. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan ya dilakukan secara hukum syariat akan mendatangkan litaskunu ilaiha, ketentraman ya, menceruk tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan menjadikan antara kalian mawaddah, cinta birahi. Kata Ikrimah dalam Mufasir Al-Muyassar disebutkan bahwa cinta birahi itu ada biasanya pada awal-awal pernikahan katanya ya, yang terjadi pada nikah usia muda ya. Dan ketika diikat oleh pernikahan lalu terjadi hubungan suami istri, dari cinta birahi itu akan melahirkan rahmah. Rahmah juga adalah kasih sayang. Kasih sayang itu bisa diartikan juga anak. Dari cinta birahi ya, pernikahan dan jadilah anak gitu ya. Tapi juga rahmah itu adalah kasih sayang yang tidak hanya tumbuh pada usia muda, tapi juga pada usia yang sudah tua. Seperti apa ya, sok sanostos pareot gitu ya, sok sanostos karenyot gitu kan, laleles aya tanagi karucel gitu kan, ngaguher gitu kan, hok saya dan lain sebagainya. Tapi dede gitu ya, nyaah gitu kan, sok melange lamun angkatan canggih wae gitu. Nah itu adalah rahmah, kasih sayang ya. Ya subhanallah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat ya penciptaannya. Setelah cinta birahi menurun, maka dilanjutkan dengan rahmah ya, dengan rahmah. Lalu kemudian pada yang demikian itu sungguh menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ibu-ibu rahimahullah sedikit ya tentang ada gitu yang nikah dengan binatang. Ada Bu. Bahkan ya kalau lihat berita itu di Gresik itu ada yang maksudnya kawin ya, nikah dengan ayu nikah manu khusus memakai tata cara akad yang sakral. Kawin dengan kita seperti dengan kambing. Di Gresik terjadi ya akhir-akhir ini. Naudzubillah subhanallah. Katanya di India itu terjadi perkawinan antara manusia dengan titik-titik naudzubillah ya, dengan gogong gitu. Naudzubillah. Itu menunjukkan bahwa betapa ya cek urang mah jijiknya, tapi dah ya mereka mah kitu budaya namanya walau alam nu kitu nu lempay nu baheno nu kumaha tos ngobian berenang akhirnya naudzubillah subhanallah gitu ya, akhirnya ke gogok ya seperti itu. Next ya. Nah, untuk menuju sakinah mawaddah warahmah itu ya ibu-ibu rahimahullah ada 5 tips gitu ya. Sebetulnya ini hanya satu poin dari ayat tadi gitu ya, tapi ada lagi poin yang lainnya. 1 luruskan, 2 luaskan, 3 lapangkan, 4 lembutkan, 5 lilahkan. Ya. Luruskan. Apa luruskan?
luruskan, bersihkan hati dan pikiran kita, fokuskan ya bahwa semua itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.